main game itu kan hobi semua orang ya kan. Kapan lagi sih main game digaji gitu loh. Menjadi atlet e-sport adalah impian beberapa gamer sejati, terlebih bagi mereka yang mulai menekuni game yang dimainkannya. Tidak hanya pria yang menjadi atlet e-sport, wanita pun banyak yang menjadi atlet e-sport. Hanya berawal dari mengisi waktu luang, mereka terus bermain dan berlatih hingga menguasai permainannya. Hingga saat ini, atlet e-sport wanita masih bisa dihitung jari. Namun begitu, mereka yang sudah terjun di dunia e-sport mulai dikenal oleh banyak orang. Seperti Maiden dan Gumi. Mereka telah bergabung di salah satu klub bernama Beletron Esport. Maiden adalah seorang pemain profesional junior di Beletron. Ia merupakan pemain yang masih trial di klub Beletron. Trial itu berarti masih masa percobaan, di mana nantinya mereka yang berstatus trial akan mencoba bermain di dalam klub tersebut. Setelah mereka menjalani masa trial selama kurang lebih 1 hingga 2 bulan, mereka akan dipilih apakah diterima menjadi bagian dari klub Beletron atau tidak. Sebelumnya, Maiden telah bermain di klub Victim selama 1 tahun. Sedangkan Gumi adalah seorang pemain profesional senior di Beletron. Sejak Agustus 2019, ia mulai bergabung dengan klub Beletron bersama 5 pemain lainnya. Gumi mulai terkenal bersama Beletron setelah memenangkan berbagai turnamen e-sport. Salah satu turnamen tersebut adalah FSL MLBB. FSL merupakan turnamen bergengsi MLBB yang diikuti oleh 25 tim MLBB Ladies di seluruh Indonesia. Tidak hanya itu, terdapat banyak turnamen yang ia ikuti bersama tim di klub Beletron, seperti Yamisok Female Cup, Star Egg MLBB Ladies Tournament, dan yang terakhir WSL Ignition 2020. Berusaha dari awal hingga sekarang bukanlah hal yang mudah. Pencapaian Maiden dan Gumi tadi adalah salah satu hasil dari perjalanan panjang yang sudah mereka lewati sebagai atlet e-sport. Lalu, bagaimana tanggapan serta cerita Maiden dan Gumi yang telah berhasil menjalani kehidupannya sebagai atlet e-sport? Mari kita simak. Awal mulanya aku cuman main game-game Mobile Legends doang, biasa kayak ngisi waktu kosong. Akhirnya aku ketagihan, terus habis itu kayak ada yang infoin ke aku, katanya ada e-sport yang buka khusus MLBB Ladies. Jadi semenjak itu aku makin giat main Mobile Legends-nya, aku belajar. Ya abis itu aku daftar, terus aku masuk deh gitu. Jadi awalnya tuh aku dari tim publik, terus aku ikut turnamen iseng gitu kan. Tapi malah pas turnamen tuh aku kebantai gitu, kalah. Karena aku gak suka kalah dan pengen menang, akhirnya aku ikut trial. Waktu itu kebetulan Bigetron lagi open trial gitu. Tapi setelah 1 bulan ikut trial, ternyata aku juga kepilih jadi player gitu. Sampai sekarang pokoknya harus usaha melatih banyak deh sampai sekarang. Ya menyenangkan karena kita kerja dengan sesuai hobi kita gitu. Kapan lagi kan kita kerja dengan hobi kita digaji dengan hobi kita. Yang bener kayak main game itu kan hobi semua orang ya kan. Kapan lagi sih main game digaji gitu loh. Jadi ya e-sport itu senang banget. Cocok. Ada senengnya, ada sedihnya juga sih. Sedihnya karena kita bakal korbanin waktu kita sama keluarga kita. Karena kita lebih ke latihan, terus di GH, gak tinggal bareng keluarga. Tapi senengnya kita bisa dapat banyak teman juga. Kita bisa dapat fans-fans yang support kita juga. Banyak juga sih yang seneng. Kalau aku sih pendidikan kayak kuliah gitu. Kan kita nggak bisa ya kayak main game itu kalau udah di e-sport tuh harus bener-bener fokus. Jadi kalau sambil kuliah tuh jadinya kita kayak tabrakan gitu. Kadang ada turnamen tapi ada ulangan kayak gitu. Jadi aku mutusin buat berhenti kuliah terus aku fokus di dunia e-sport. Paling dikorbanin tuh sebenarnya waktu kita. 1, quality time sama keluarga, sama kedua tuh kita harus bisa bagi waktu antara kuliah, terus latihan, sama apalagi sekarang kalau bisa tambah live streaming. Jadi masih pinter-pinter bagi waktu sih. Pokoknya siang hari tuh full main Mobile Legends. Kayak misalnya kita bangun jam 10 terus jam 11 tuh udah main sampai jam 6 sore terus kita mandi. Terus malamnya baru kayak istirahat gitu. Jadi kayak
full siang hari itu untuk main gitu sama latihan. Udah. Umumnya sih player dari siang sampai malam. Cuma karena aku bareng sama kuliah, aku harus bisa bagi waktu sama kuliah. Jadi selesai kuliah baru aku bisa ikut rank atau ikut scrim, baru bisa stream gitu-gitu. Banyak sih kayak benefitnya. Kita lebih popularitas udah pasti. Terus habis itu gaji, kayak aku udah bisa beli skincare sendiri tanpa minta orang tua. Aku udah mandiri, pokoknya udah nggak minta-minta orang tua lagi. Kayak semuanya udah pakai uang aku sendiri gitu. Dan aku bahkan bisa ngasih orang tua aku. Dan ya paling penting popularitas sih, itu pasti bakal naik gitu. Jadi itu yang didapat dari jadi atlet e-sport tuh sebenarnya banyak. Satu, teman gitu tambah banyak. Terus kedua, fans juga yang bisa support kita gitu. Jadi kayak kita kadang seneng juga lihat fans kita support kita. Terus ketiga sih popularitas sih. Tapi popularitas tuh tergantung diri sendiri mau kembanginnya kayak gimana. Terus usaha kita dari juara-juara gitu juga. Usaha tidak akan mengkhianati hasil. Pepatah itulah yang tepat untuk Maiden dan Gumi. Mereka yang berawal hanya iseng memainkan game online untuk mengisi waktu kosong, kini menjadi atlet e-sport setelah mengikuti klub dan berbagai turnamen. Dari game online, kini mereka dapat menghasilkan uang dan tentunya prestasi yang membanggakan. Dari sini kita tahu tidak ada salahnya untuk mencoba dengan memulai suatu hal yang baru untuk keluar dari zona nyaman serta berjuang tanpa takut gagal dan terus-menerus berusaha dapat membuahkan hasil yang maksimal.